malam Pak. Selamat malam. Perkenalkan saya Billy dari SMA Ananda Bekasi. Saya ingin hari ini saya dikasih kesempatan buat wawancara Sanggar Bali. Saya izin duduk ya Pak. Ya, silakan. Sebelumnya Bapak boleh diperkenalkan dirinya. Ya. Saya sebagai pimpinan Sanggar, nama saya Iwayan Widana. Ya. Jadi kebetulan sudah sini udah lama juga sebagai pimpinan Sanggar. Kemudian kami mendapat surat dari Yayasan Pancoran Tridharma ya. Iya, benar. Dengan dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila Oke, boleh saya bertanya Iya. tentang sejak kapan tempat Sanggar ini berdiri Pak? Ya antara sekitar 2005 itu ya. Sekitar 2005. Ya, 2010. Oke Pak. Kalau boleh tahu Sanggar Tari di sini tuh menyediakan apa saja Pak? Nah kebetulan ya, memang dari pertamanya kami cuma mengajar untuk anak-anak tidak tergantung dari agama apapun selain harus agama Hindu, tidak semua agama istilahnya kita ajarkan di sini tari Bali ya. Terus didukung dengan propertinya. Nah properti itu tidak serta-merta dari berdirinya Sanggar langsung sudah ada. Kebetulan lambat laun kita beli namanya gamelannya gitu. Kalau di sini kan mengajarkan ada tarian ya Pak ya. Betul. Apakah ada aksesoris atau properti yang khusus yang digunakan dalam untuk mengajarkan tarian Bali tersebut? Pengajar biasanya guru tari kami di sini setiap mengajarkan tari Bali itu berdasarkan instruksi dari kami untuk semester pertama 6 bulan pertama namanya tari dasar. Kita kalau orang pertama kali belajar tari dasar yaitu tari pendek, umumnya begitu kita ajarkan. Kemudian baru meningkat supaya dia tidak bosan penarinya, kita kasih tari kreasi 6 bulan kemudian. 6 bulannya lagi kita tarian tingkatannya. Oh. Ya, jadi tingkatannya itu di bidang seni Bali pun kadang-kadang itu pun juga kan setiap sanggar di luar Bali, mungkin di Bali sendiri tidak istilahnya mengajarkan tarian itu tidak, walaupun step by step tidak mengajarkan habis pendek harus ini. Kan kadang-kadang mengambilnya ada Panji Semirang namanya jenis tariannya ya, ada ngambil Margapati, nah itu salah satunya. Urutannya sampai tingkat yang paling susah. Berarti step by step ya Pak, Ya. yang mudah dulu. Ya, yang paling mudah. Selanjutnya Pak, tarian di sini itu apakah memiliki kostum, dan kalau ada kostumnya itu memiliki makna atau simbolis tertentu atau apa gitu? Semua tarian Bali ada kostumnya. Ada kostumnya. Dan semua tarian Bali ada filosofinya. Contoh, tarian pendek umumnya sekarang orang umum pendek itu berkembang. Tarian pendek itu sendiri adalah diutamakan adalah untuk menyambut tamu. Kalau zaman dahulu itu menyambut raja, ada pertemuan tamu-tamu raja. Kalau sekarang udah skopnya internasional ya menyambut tamu negara dipakai tari pendek. Kadang-kadang karena tarian itu berkembang tidak harus tari pendek aja, kadang-kadang macam-macam ada. Itu yang ada yang mungkin ada yang diketahui di TV, kenapa Sanggar Tari Nas bilang tari pendek aja, ternyata ada tali selar segara dianggap penyambutan. Banyak sekali tari pendek namanya penyambutan. Kadang-kadang tari legong dipakai penari nyambut gitu kondisinya sekarang. Setelah perkembangan zaman ya. Nah ya. Oke Pak. Selanjutnya, apakah tarian yang diajarkan di sini itu atau di luar Bali pun ini memiliki nilai spiritual atau ritual tertentu? Sebetulnya tarian spiritual sendiri ada. Kebetulan yang kita ajarkan sini banyakkan tari yang tidak spiritual, artinya untuk umum. Yang umum. Ya. Sebetulnya di zaman dahulu seperti tari lengkong itu dianggap spiritual karena ternyata di Bali sendiri berkembang untuk nyambut tamu.
gitu. Nah jadi di sini kami juga karena penerusnya di luar daerah Bali mengikuti apa yang di Bali diajarkan ya kami ikutkan dan boleh dipakai pada saat menerima tamu kan gitu. Emang sih kami kadang-kadang bertanya juga hal-hal yang begini. Tari apa aja sih boleh nyambut tamu kalau di luar daerah kan. Ternyata di Bali sendiri dipakai nyambut tamu ya kita ikutin di sini. Kalau mereka protes, wah Anda di Bali kenapa ini dipakai tariannya gitu. Gitu. Selanjutnya Pak, apa saja kegiatan rutin yang dilakukan di tempat atau di sanggar ini Pak? Kegiatan rutin adalah yaitu otomatis yaitu mengajarkan tarian dari tarian dasar sampai tarian kreasi, yaitu dalam artian apa? Kan di sini juga ada setiap tahun itu kan ada baru masuk, yaitu kita ajarkan tari dasar, yang lihat itu. Ada yang sudah lama di sini nari, ada sampai 6 tahun sampai kuliah juga masih nari. Itu udah dapat kreasi dan kita ajak nari keluar. Kadang-kadang kami sering juga dipanggil nari di Ritz Carlton juga sering gitu, nari untuk nyambut tamu luar gitu. Oke Pak. Selanjutnya kita tahu kan sanggar ini beradanya di Bekasi ya Pak. Maksudnya bukan langsung di Balinya. Betul. Terus minat masyarakat tuh yang ada di Bekasi ini tuh kira-kira kalau dalam 2000 mulai 2005 itu sampai 2015 wah lumayan banyak ya. Mungkin karena perkembangan zaman kan logikanya kan nggak mungkin semua orang punya anak tiap tahun begitu kan ya. Nah, pasang surut lah ya apa sampai kami menerima murid dulu sampai 100 orang. Nah sekarang kebetulan terakhir di sini sampai hari ini adalah murid kami tinggal 25-26. Itu pun wilayahnya sampai mencakup ya kota Bekasi dan kabupaten. Ada dari Tambu, ada dari Cikarang juga, udah jauh. Ini yang di sini Harapan Indah dari Babelan dan sekitarnya sini. Itu jadi harapan kami sih pengennya sih banyak, cuma kan kalau ada kebanyakan kemauan si anak kan sekarang itulah kembali peran orang tua untuk mendorong budaya Indonesia. Entah itu tidak harus tari Bali, banyak kan tari Jaipongan, tari Bekasi Keren, tari Betawi. Nah si anak kalau udah pengen tari Bali baru kesini daftar. Gitu kondisinya. Oke Pak. Ini yang terakhir, bagaimana upaya yang dilakukan untuk melestarikan tari tradisional yang ada di sini Pak? Kami akan terus inovasi, istilahnya ngasih brosur, nyebar brosur. Nah itu kembali pada minat orang tua dan kemauan si anak kan begitu. Kan tidak bisa serta-merta kamu harus tari Bali, kan tidak bisa. Kalau si anak bisa kemauannya tari Bali baru, ya, makanya langkah bagusnya juga tari Bali itu anak-anak dari kecil. Biar menumbuhkan minatnya ya. Ya, karena kalau udah tari Bali dia bisa, terus terang aja. Tidak untuk tarian lain tuh gampang sekali dia. Kenyataannya yang bicara itu bukan kami, si anak sendiri. Contohnya, kami tari Bali udah kita ajarkan sampai level 6 misalnya, tingkat tinggi gitu. Dia nanti diajak di sekolahannya, diajak sama temennya nari tari Jaipong, itu juga gampang sekali karena tari Bali sendiri geraknya energik dari kaki sampai mata sampai tangan ya, sudah biasa dia. Makanya kalau tidak kemauannya yang keras nari Bali, dia sedikit ada baru berjalan berapa 3 bulan tuh pegel ya, capek. Ya kalau tarian kan patah-patah, walaupun dari Sumatera, dari Jaipong, mungkin dari Jaipong Betawi sama Sunda mungkin agak sedikit keras juga, cuma kan lebih keras dari Balinya. Nah itu kondisinya begitu banyak. Makanya yang posisi jumlah penarinya pasang surut jadinya gitu. Karena susahnya juga ya banyak. Ya kalau dia yang bertahan, yang niatnya baik, bener-bener niat ya. Iya, dia sampai kuliah masih pakai Bali. Sampai kuliahnya di UNJ itu pakai skripsi tari Bali. Di sini tempatnya juga dia banyak udah itu. Kondisinya begitu. Tuh. Oke
Oke Pak, mungkin cukup sekian dari pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Iya. Mohon maaf jika dalam pertanyaan kami ada yang salah atau melenceng. Sekian dan terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya.